teman-teman sekalian, memang topik yang sedang kita bicarakan ini demikian menarik dan senantiasa kontroversial karena terorisme sendiri itu seringkali disebut sebagai extraordinary crime, sebuah tindakan kejahatan yang luar biasa. Karena keluar biasaannya itu lalu selalu menjadi bahan kajian. Nah, tetapi dalam konteks sejarah dunia hari ini, utamanya sejarah kontemporer ya, kita memang seringkali menghadapi persoalan berkaitan dengan terorisme ini adalah identifikasi atau penghubungan terorisme dengan satu agama tertentu. Maka pada posisi pertama saya ingin mempertegas apa yang saya yakini bahwa secara teoritis maupun secara empiris dan faktual sebenarnya penghubungan terorisme dengan dengan agama tertentu, seolah-olah terorisme itu hanya menjadi tindakan yang dilakukan oleh pengikut agama tertentu itu, saya kira adalah sebuah tindakan yang secara akademik sulit diterima. Dan karena itu kita bisa melakukan penyangkalan-penyangkalan dan penolakan-penolakan seraya melakukan penyadaran atau pembukaan wawasan yang lebih luas bahwa sebenarnya di semua tradisi keagamaan potensi terorisme itu bisa muncul gitu. Kalau terorisme itu dihubungkan dengan keyakinan keagamaan yang katakanlah terlampau eksklusif atau tertutup, maka sebenarnya itu ada dalam semua agama gitu. Kita mungkin tidak akan berdebat soal istilah apakah yang digunakan itu radikalisme, fundamentalisme atau yang lain. Tetapi seorang penulis dari Inggris yang pada mulanya dia adalah seorang biarawati, karena mempelajari semua agama mungkin dia merasa tidak perlu mengikatkan diri pada satu agama tertentu sehingga menjadi agnostik, percaya kepada Tuhan, percaya kepada spiritualitas, tapi tidak merasa perlu menghubungkan dirinya atau mengikatkan dirinya pada satu agama tertentu. Namanya Karen Armstrong, menulis sebuah buku yang sangat baik berkaitan dengan fundamentalisme di tiga agama monoteis, yaitu fundamentalisme di tiga agama monoteis itu artinya Islam, Kristen dan Yahudi. Dan itu tadi kesimpulan yang sangat baik dari buku itu adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau orang mengatakan satu agama tertentu saja yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan radikalisme atau katakanlah terorisme itu. Nah, ini perlu menjadi keyakinan kita semuanya. Pada level akademik saya kira lebih gampang urusannya gitu ketimbang pada level politis. Adapun upaya-upaya untuk melakukan labelisasi terorisme sebagai tindakan agama tertentu itu ya tentu diwarnai oleh aneka persoalan seperti tadi Pak Salih sudah menyebut multidimensional, itu ya bisa politik, bisa ekonomi, bisa banyak sekali yang penjelasannya tidak bisa tunggal gitu. Sehingga kita punya kesadaran itu bahwa pelabelan terorisme sebagai katakanlah bagian dari tradisi agama tertentu itu ya jelas sesuatu yang salah dan dimotivasi oleh aneka macam kepentingan-kepentingan pragmatis. Tentu saja kepentingan politik adalah salah satunya. Nah teman-teman sekalian, lalu bagaimana kita memotret persoalan itu dari aspek keagamaan, katakanlah dari Islam, agama yang kita anut ini. Saya ingin mengutip saja sebuah hadis yang ini mungkin akan memberikan satu cara pandang kepada kita tentang kalau memang betul ada kelompok radikal di dalam Islam yang melakukan terorisme itu, sebenarnya bagaimana sih melakukan identifikasi. Ilmu-ilmu sosial sudah melakukan identifikasi, dan saya ingin mengutip hadis karena hadis ini luar biasa menurut saya karena melakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang melakukan terorisme itu dengan mengatasnamakan agama.
Ini hadis ini ada di Sahih Muslim nomor 1771. Nah, gitu. Kemudian di Sahih Bukhari 3342. Dan status hadis ini menurut para ahli hadis adalah sahih muttafaqun alaih. Sahih muttafaqun alaih itu artinya sahih yang semua imam-imam terpercaya mengakuinya secara ittifaq, secara konsensus. Artinya tidak ada problem dengan hadis ini. Kalau saya bacakan mata rantainya jadi sangat panjang ya, karena hadis itu sendiri kan terdiri dari aneka bagian. Ada yang disebut dengan sanad, ada yang disebut dengan matan. Matan itu adalah isinya, sanad itu adalah mata rantai orang-orang para sahabat yang meriwayatkan hadis itu sampai ujungnya kepada Nabi Muhammad itu. Nah, karena ini ada di Bukhari, Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim, artinya validitas hadis ini tidak perlu kita pertanyakan. Nah, hadis ini berbunyi begini, dari seseorang ya yang mendengar gitu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa itu yang dikatakan oleh Rasulullah? Saya khruju fi akhiriz zamani qaumun ahdathul asnani sufahaul akhlami yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanajirahum. Ya, jadi ini menarik sekali ya kalau nanti saya terjemahkan pelan-pelan, karena hadis ini mengandung apa yang oleh ilmu sosial barangkali disebut sebagai kriteria. Itu kriteria teroris itu apa sih itu. Jadi hadis ini menurut sebagian orang dianggap sebagai penegasan atau informasi, bukan lagi ramalan. Ramalan itu kan bisa terjadi bisa enggak, tapi ini informasi pasti dari Rasulullah tentang situasi akhir zaman. Dan dari aspek kebahasaan tadi itu kata yang digunakan adalah saya khruju. Khoroja itu artinya keluar, itu kalau dalam bahasa Inggris khoroja itu keluar tetapi berbentuk past tense. Nah gitu. Dan di sini menggunakan kata lain yaitu yakhruju. Yakhruju itu sama-sama artinya keluar tapi dia berbentuk present. Nah itu, present atau future. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kata-kata fi'lul mudhari atau fi'il mudhari atau artinya adalah verba masa akan datang atau sekarang itu, yang diawali dengan sa itu artinya akan, maka itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Nah, gitu. Nah, maka di sini disebutkan akan keluar di akhir zaman nanti. Nah gitu, akan keluar di akhir zaman nanti satu kaum. Nah, kaum itu siapa? Kaum itu adalah disebutkan di sini kaumun ahdathul asnani. Ahdathul asnani itu artinya umurnya masih muda. Nah itu, hadis itu artinya baru. Maka disebut ilmu hadis. Hadis itu disebut hadis karena memang dulunya itu artinya begini, orang ingin mendengar yang baru dari Rasulullah apa gitu. Maka menyebut era kekinian itu sering juga disebut dengan asrul hadis. Nah di sini disebut akan keluar nanti satu di akhir zaman satu kelompok gitu ya, satu kaum yang cirinya itu adalah ahdathul asnani. Ahdathul asnan umurnya masih muda. Oke, kalau kita bicara tentang pelaku-pelaku gitu ya, kan umurnya rata-rata masih muda. Nah itu nanti ilmu psikologi yang bisa menjelaskan tentang kelabilan hidup era pencarian jati diri dan seterusnya.
Maka ini informasi luar biasa kepada kita dari hadis ya. Akhdathul asnan, umurnya masih muda mereka ini gitu. Kemudian sufahaul akhlam. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, tapi akan saya baca dulu kriterianya. Sufahaul akhlam, bodoh dalam bidang keilmuan. Nah, gitu. Tetapi yang ketiga adalah berbalikan dengan kata informasi dari Rasulullah, mereka bodoh itu. Tetapi yang menarik adalah Rasulullah juga mengatakan yaquluna min khairi qailil bariyah. Mereka selalu berkata sesuatu itu didasarkan kepada hal-hal yang terbaik dari agama. Nah, gitu. Klaimnya itu membela agama. Berarti sudah 3 ya. Satu adalah umurnya muda, kemudian bodoh dalam bidang ilmu, lalu yang ketiga berbicara selalu atas nama agama, pembunuhan itu baik, bunuh diri itu baik, misalnya begitu. Kemudian yaqra'unal Qur'ana, dan mereka membaca Quran gitu. Namun tidak sampai melewati batas kerongkongan. Jadi dikatakan di sini yaqra'unal Qur'ana la yujawizu khanajirahum. Tapi mereka membaca Quran itu ya lewat aja, lewat mulutnya, nggak sampai batas kerongkongan. Itu berarti ya membaca saja, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi yamrukuna minat dini kama yamrukus syahmu minar romiyati. Artinya adalah mereka itu keluar dari batas-batas agama Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Kita bisa membayangkan, we can imagine ya, anak panah meluncur dari busur itu how fast, betapa cepatnya. Kemudian ada ciri yang lain lagi, yaitu sampai di situ. Jadi ada beberapa ciri itu. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya hadis ini sangat menarik ya, sangat menarik karena selama ini barangkali yang selalu kita jadikan sebagai alasan bahwa kita menolak identifikasi Islam dengan terorisme itu iya. Tapi Nabi Muhammad ternyata memberikan informasi kepada kita akan ada satu kelompok tertentu yang melakukan hal-hal seperti itu dengan ciri-ciri tadi itu. Maka itulah yang disebut sebagai oleh para ilmuwan sosial sering menyebutnya sebagai hijackers. Nah, itu pembajak. Maka saya setuju kalau ada istilah orang-orang itu sebagai hijackers of religion atau hijackers of Islam. Saya setuju belaka karena betul-betul mereka melakukan pembajakan terhadap Islam. Karena apa yang dilakukan oleh mereka itulah lalu ada banyak dampak. Oke, coba kita kembali ke kriteria tadi itu dengan sedikit penjelasan supaya kita menjadi lebih terang gitu ya. Akhdathul asnan, kita membaca banyak teori dan banyak tulisan yang muncul setiap saat ada kaitannya dengan terorisme itu. Salah satu hal yang sering dibicarakan itu adalah tentang pergeseran strategi. Nah, gitu. Pergeseran strategi kaum yang disebut dengan teroris itu. Nah, ternyata belakangan ini satu strategi yang mereka lakukan adalah merekrut kaum muda. Nah, kenapa merekrut kaum muda? Secara psikologis tentu teman-teman semuanya lebih memahami itu, mereka mengalami kelabilan. Dan dalam situasi yang seperti itu sebenarnya mereka merindukan role model, gitu ya. Nah, kalau mereka bertemu dengan role model yang baik, maka mereka mengikutinya, itu menjadi baik. Tapi kalau mereka menemukan role model yang ya katakanlah cenderung negatif, ya akan mengikuti. Betapapun itu persepsi sebagai positif, gitu. Kita dulu, katakanlah saya sebagai remaja pada zaman dulu, tahun-tahun 90-an, aktif di sebuah organisasi, dan karena di desa, kampung yang sangat terpencil, jauh dari akses informasi, apalagi di tahun-tahun itu. Dan kami menerima kiriman bacaan, nah itu ya, berupa majalah yang belakangan lalu kita semuanya tahu itu majalah yang
mengajarkan prinsip keagamaan agak keras gitu ya. Nah, karena tidak ada expose kepada hal-hal di luar itu, maka dalam menapaki masa remaja itu saya memiliki kebencian yang luar biasa terhadap para pemikir muslim. Gitu. Punya kebencian yang luar biasa kepada para pemikir muslim. Katakanlah seperti Nurcholish Madjid. Mendengar nama Nurcholish Madjid itu rasanya saya sudah pengen muntah, kita kira begitu pada saat remaja. Lalu begitu kuliah di UMM pada tahun 95, berkenalan dengan aneka ragam wacana keislaman, maka itu lalu membuka pikiran saya. Dari situlah contohnya kenapa lalu di periode-periode tadi itu saya menjadi begitu benci dengan katakanlah para pemikir tadi itu, karena model yang saya dapatkan dari bacaan adalah yang mengarahkan ke situ gitu. Dan pada saat itu saya masuk dalam kategori ahdatsul asnan tadi, berada pada usia yang sangat muda, pada usia-usia ya formatif lah kira-kira gitu ya. Sehingga apa yang kita temukan menjadi apa yang kita ikuti. Maka ini menjadi penting bagi kita semuanya untuk sedikit berhati-hati dalam belajar agama. Nah, gitu. Tidak ada orang melarang belajar agama. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa agama itu tidak mengenal satu konteks. Saya ingin memberi contoh. Hukum Islam itu disebut sebagai hukum yang sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena betapapun secara teks tertulis seperti ini gitu, tetapi dalam situasi-situasi tertentu yang disebut dengan al-mahdzurat. Al-mahdzurat itu artinya keadaan-keadaan yang luar biasa yang tidak memungkinkan orang untuk menjalankan segala sesuatu sebagaimana kenormalan, itu bisa berlaku. Hukum yang berlaku itu bisa tidak berlaku. Nah, gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itu tidak juga diajarkan sehingga agama tampak sebagai hanya dalam satu wajah dan diikuti oleh para remaja, tentu akan menjadi sangat berbahaya. Nah, gitu. Yang kedua cirinya tadi itu adalah sufahaul akhlam. Bodoh mereka ini. Jadi akal mereka bodoh. Kenapa bodoh gitu? Ya karena itu tadi, belajar dari sesuatu yang terbatas lalu menganggap inilah satu-satunya yang dia anggap sebagai kebenaran. Karena itu saya kira tidak ada salahnya belajar agama. Tetapi kalau belajar agama itu lalu dijadikan sebagai katakanlah tameng untuk menunjukkan I am the most knowledgeable in religion, pada saat yang sama tujuan kita belajar agama sudah hilang. Nggak ada gunanya belajar agama, tapi pada saat yang sama kita sombong. Nah, apa wujud kesombongan dalam beragama itu? Ya salah satunya tidak mau menghargai pandangan orang lain yang berbeda. Nah, sehingga di hadis ini disebutkan munculnya kelompok-kelompok yang seperti itu tadi ya karena sufahaul akhlam, akal mereka bodoh karena keterbatasan expose, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan wawasan, lalu itu menganggap bahwa inilah satu-satunya. Padahal bayangkan Islam itu, kalau Islam konteksnya ya, dari Nabi Muhammad sampai hari kita hari ini hampir 1500 tahun ya, sudah mau 1500 tahun. Itu kan pasti terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Sehingga di dalam agama, saya mengajar metodologi tentang hukum Islam, itu ada prinsip-prinsip yang boleh berubah dan tidak boleh berubah. Nah, kenapa lahir gerakan-gerakan terorisme atas nama agama? Ya karena yang harusnya boleh berubah dianggap tidak boleh berubah. Nah, yang harusnya berfokus kepada tujuan itu memang tidak boleh berubah dan sarana berubah lalu dianggap semuanya tidak boleh berubah. Nah, itu disebut oleh hadis ini sebagai sufahaul akhlam. Kemudian yang ketiga, ini menarik sekali. Yang ketiga, karena mereka yaquluna min khairi qaulil bariyah. Itu. Mereka ini mengatakan sesuatu yang baik namun untuk tujuan keburukan. Siapa yang tidak ingin membela agama? Siapa yang tidak ingin berjihad? Tanyalah semua umat Islam di dunia ini, pasti ditanya, ingin berjihad enggak untuk
mendapatkan surga, ingin gitu. Tapi orang kadang-kadang hanya memahami satu aspek, sehingga yakulu apa yakulu namin khairi tadi itu ngajak orang seolah-olah baik gitu loh, tapi sesungguhnya bukan untuk tujuan kebaikan gitu. Katakanlah saya yakin hukum Islam itu tidak akan membenturkan satu hal dengan hal yang lain. Dalam situasi tertentu iya, tapi dalam situasi kenormalan Islam itu kan punya tujuan yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, salah satu pilar atau elemen dari maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Tetap orang boleh membunuh, tetapi kan ada situasi gitu. Tapi prinsip awalnya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi mengatakan sesuatu seolah-olah baik, ya, atau kemudian untuk melegitimasi kebaikan itu dari aspek agama, tapi sesungguhnya aspek agama yang dia pahami itu bersifat parsial. Parsial itu artinya sebagian dan sepotong-sepotong. Nah, jadi ini sangat perlu ya. Jadi belajar agama sekali lagi itu juga tidak lantas cukup dengan hanya membaca buku-buku gitu saja, nggak bisa. Karena kalau kita mengikuti pandangan Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i punya prinsip atau punya teori tentang menuntut ilmu. Salah satunya itu dikatakan alalan tanalal ilma illa bisittatin. Menuntut ilmu itu tidak mungkin kecuali melibatkan 6 hal. Nah itu. Nah, salah satunya yang dia sebut itu adalah irsyadu ustadi. Ada guru yang mengarahkan. Nah gitu. Ada irsyadu ustadi. Tidak sebarang guru loh ya, tapi oleh Imam Syafi'i disebut irsyadu ustadi. Gurunya harus mengarahkan. Maka saya kapan hari membaca itu, saya kira ini secara logika menarik. Kalau ya, jadi ada berseliweran di media sosial itu saya baca, tapi ini menarik. Jadi dikatakan kalau ajaran para teroris itu mati atau bunuh diri itu adalah jalan menuju surga, dan itu yang diajarkan gurunya, suruh saja gurunya mati lebih dahulu. Kenapa gurunya nyuruh murid-muridnya? Ya itu mungkin guyonan-guyonan di media sosial ya. Tapi saya kira di dalamnya ada protes itu, ada protes. Jangan selalu mengatasnamakan agama untuk hal-hal yang sepertinya kurang baik, tapi sesungguhnya tidak baik gitu. Oke, kemudian yang tiga ya tadi. Kemudian yang kriteria yang selanjutnya itu adalah yaqra'unal Qur'ana la yujawizu khanajirahum. Mereka membaca Quran, tapi di hadis ini menggunakan ibarat atau istilahnya itu bahasa sastrawi, bahasa balaghah, yaitu yaqra'unal Qur'ana la yujawizu khanajirahum. Tapi yang mereka baca di Quran itu sampai leher saja udah keluar lagi gitu. Artinya nggak masuk hati. Itu maknanya adalah ya membaca Quran untuk ya mungkin tadi itu karena kebodohan, karena usianya yang masih labil, kondisi emosionalnya yang masih labil, usianya yang masih muda, lalu membaca Quran itu biar kelihatan biar kelihatan soleh misalnya begitu. Nah maka sekali lagi belajar agama itu baik, tapi tanggung jawabnya itu luar biasa berat, karena kalau niatnya saja sudah untuk pamer, untuk nyalakan orang, ya sudah selesai itu, berarti nggak ada gunanya. Jadi Quran itu dibaca, dihafalkan, tapi ya sebatas itu, tidak memahami isi Quran. Kemudian how to bring Quranic value into our real life itu tidak jadi. Dan karena itu yang diambil dari Quran itu yang mendukung tindakan-tindakan mereka saja. Atau dalam konteks agama lain, membaca kitab sucinya, tetapi yang diambil dari kitab sucinya itu adalah prinsip-prinsip yang melegalkan atau mengesahkan
tindakan-tindakan yang mereka yakini itu. Nah, ini kan sangat berbahaya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dalam kaitan ini kita bisa melihat, maka sebenarnya ada pengakuan bahwa kelompok seperti ini bisa muncul dari Islam, gitu. Kelompok seperti ini bisa muncul dari Islam. Karena itu Islam mengajarkan prinsip al-wasatiyah. Al-wasatiyah itu adalah tengah-tengah. Ada hadis yang menyebutkan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang di tengah-tengah. Nah, gitu. Yang moderat, istilah modern dan kerennya itu moderat. Artinya tengah-tengah. Islam itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, gitu. Maka bagi mereka yang ekstrim kanan maupun kiri, ya sebenarnya ya itu tadi, berarti ya khruju itu tadi. Berarti kalau sudah ekstrim berarti sudah menjadi, kalau sudah ekstrim itu berarti di situ yang dikatakan oleh Rasulullah tadi itu adalah mereka itu yamrukuna minad dini. Nah, gitu. Mereka keluar dari agama. Dan keluar dari agamanya itu ibaratnya adalah kama yamruku asyahmu minar romiyati. Seperti meluncurnya anak panah dari busur. Jadi kita betul-betul harus berhati-hati dengan ini semuanya, karena bagaimanapun kita beragama itu dengan satu tujuan, yaitu rahmah. Maka dalam banyak sekali forum saya sering diundang untuk berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Dan saya selalu menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu konsep. Kita semuanya setuju dan kita semua ingin mewujudkannya. Apa maksud saya dengan mengatakan itu konsep? Maknanya karena dia konsep akan tetap berhenti sebagai konsep kalau tidak ada yang menjalankan. Nah, gitu. Nah, siapa yang harus menjalankan? Karena Islam itu rahmatan lil alamin, berarti yang menjalankan atau yang memeluk Islam itu adalah para pembawa rahmat. Sehingga saya sering mengatakan, untuk itu maka diri kita ini semuanya sebagai muslim itu memainkan peran keagenan untuk membawa Islam sebagai pembawa rahmat itu. Karena kalau kita tidak menerjemahkan Islam rahmatan lil alamin itu dengan diri kita, maka ya akan berhenti sebagai konsep tadi itu. Maka dalam kerangka ini penting juga untuk kita pahami bahwa mari dengan segala kemampuan individual kita memulai memerankan peran keagenan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam itu. Ini yang paling penting. Karena kalau kita tidak memainkan peran keagenan itu, maka ya tetap saja Islam akan berhenti, Islam rahmatan lil alamin itu berhenti sebagai konsep. Sehingga seringkali saya memberikan kuliah dan saya memberikan penekanan pentingnya untuk mengambil Islam sebagai identitas, tapi pada saat yang sama juga menerjemahkan Islam sebagai nilai. Kalau kita sebagai muslim tapi tidak menjalankan nilai keislaman, ya berarti kita cukup bangga menjadi muslim tapi lupa untuk menerjemahkan nilai-nilai keislaman. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan sedikit jawaban atas misteri terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang terorisme, radikalisme, fundamentalisme yang selama ini senantiasa dilekatkan kepada satu kelompok agama tertentu, yaitu Islam, dan itu karena agenda politik. Tapi secara falsafah, secara hakikat, apa yang tadi saya jelaskan itulah kira-kira bisa menjadi cara untuk kita menjawab aneka persoalan berkaitan dengan terorisme. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.